Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Mas Saong. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir pada pengajian sore hari ini. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya hormati, saya lihat ini ada yang jamaah dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, ada dekannya, ini ada para tenaga pengajarnya. Saya melihat yang lain. Insya Allah mungkin sambil jalan masih sedang bergabung. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa mengawali pengajian Ramadan yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Dan pada sore hari ini sebagai pemateri di tanggal 1 Ramadan ini adalah beliau Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Kadim Mas Saong MPD selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Di sore hari ini beliau akan membawakan materi tentang Ramadan sebagai sarana pembinaan kecerdasan. Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Kadim Mas Saong kami persilakan sekaligus membuka pengajian Ramadan yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh di Ramadan tahun ini. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'ba'd faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua atas izinnya, kekuatan dan kesehatan, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Meskipun suasananya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena akibat COVID-19 atau COVID-19, virus corona yang melanda Indonesia dan dunia global. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai uswatun hasanah di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Majelis Tarjih dan Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pengajian secara virtual Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Tema ceramah saya hari ini adalah Ramadan meningkatkan kecerdasan diri. Pada ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Jadi tujuan utama puasa kita itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk memperoleh ketakwaan yang tinggi ialah iman. Amantu billah, beriman kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa
hanya orang yang beriman. Dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi." Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Rasulullah kembali menegaskan, memperkuat ayat tadi, bahwa untuk mendapatkan ketakwaan sebagai tujuan dari puasa adalah iman. Kemudian disambung dengan penuh perhitungan. Jadi penuh perhitungan, penuh kehati-hatian, penuh ketelitian. Ini bisa dijalankan kalau kita memahami ilmu daripada puasa Ramadan itu. Jadi kalau ingin memperoleh nilai puasa yang baik, keimanan yang tinggi dan ketakwaan yang tinggi, maka syarat utama juga adalah memahami ilmu tentang puasa Ramadan itu. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi." Jika kalian ingin mendapatkan kebahagiaan, menguasai ilmunya. Jadi cara berpuasa yang baik juga harus dikuasai ilmunya. Apa saja yang kita lakukan di atas dunia ini, kita harus kuasai ilmunya agar kita memperoleh hasil yang maksimal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, beberapa derajat. Jadi, untuk mengukur kadar kualitas keimanan kita, kadar kualitas ketakwaan kita, maka juga harus dengan iman dan ilmu. Oleh karena itu, kita bertanya, ya, siapakah sebenarnya orang yang cerdas itu? Dan apa kaitan cerdas dengan ibadah puasa? Saya sudah memberi pengantar bahwa kita harus kuasai ilmunya, kita pahami konsepnya, dan kita amalkan secara baik. Nah, orang yang cerdas menurut Islam adalah, kalau kita rujuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang pintar itu, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk kepentingan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Tabrani. Umar bin Khattab meriwayatkan ketika dia bertanya kepada Rasulullah, seseorang bertanya kepada Rasulullah dari golongan Ansar, "Wahai Rasulullah, siapakah sebenarnya orang mukmin itu?" Rasulullah menjawab, "Orang yang mukmin ialah orang yang paling baik akhlaknya." Kemudian orang Ansar itu bertanya lagi, "Siapakah orang pintar itu ya Rasulullah? Siapakah orang cerdas itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang cerdas ialah orang yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan diri yang terbaik untuk menyambut hari esok. Itulah hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Majah. Hadirin sekalian yang berbahagia,
puasa itu meningkatkan kecerdasan. Kenapa? Ibadah puasa itu kalau kita menjalankan, maka kualitas keimanan kita itu meningkat. Di dalam bulan puasa, amal jariah kita itu juga meningkat. Kemudian ilmu kita meningkat karena banyak belajar, tadarus Quran, iktikaf dan sebagainya. Kemudian di dalam bulan puasa juga ketenangan jiwa dan hati kita semakin tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketenangan seseorang, maka kecerdasannya semakin tinggi. Sebaliknya, orang yang tingkat ketenangannya rendah, maka tingkat kecerdasannya juga rendah. Ini hasil riset. Kemudian hasil riset yang lain menunjukkan bahwa orang yang paling taat beribadah, orang yang paling sering menjalankan sholat di masjid, prestasi akademiknya lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak sering ke masjid menjalankan sholat berjamaah. Nah, ketika bulan puasa itu, kenapa jiwa dan hati kita sangat tinggi? Karena ketiga kecerdasan kita itu bersinergi secara baik. Ya, jadi kecerdasan kita itu ada 3 macam. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, di dalam otak kita ada 3 saraf yang mengatur tentang kecerdasan ini. Yang satu disebut korteks cerebri. Saraf ini di dalam oleh neuroscience mengatakan bahwa korteks cerebri itu adalah berfungsi mengatur kecerdasan intelektual seseorang. Kemudian ada namanya sistem limbik. Limbik oleh neuroscience mengatakan bahwa sistem limbik itu berfungsi mengatur kecerdasan emosi seseorang. Kemudian yang terakhir, lobus temporal adalah otak yang mengatur tentang kecerdasan spiritual kita. Jamaah sekalian, ketiga kecerdasan ini bisa bekerja secara sendiri-sendiri, bisa bersinergi 1, 2, dan bisa bersinergi ketiga-tiganya. Di dalam bulan suci Ramadan ini, karena kita semua ini, jika menguasai ilmunya, bagaimana berpuasa dengan baik, kita paham dalilnya, kita paham ayatnya, kita paham perintahnya, kita paham motivasinya, maka itulah kecerdasan intelektual kita. Maka di dalam bulan puasa kita disuruh untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, meningkatkan ketenangan. Nah, kita juga harus paham bahwa tujuan utama puasa itu adalah untuk mengekang hawa nafsu, untuk menekan emosi. Maka dengan ibadah puasa yang kita jalankan akan meningkatkan, mematangkan kecerdasan emosi kita. Sekarang apa fungsi kecerdasan spiritual dalam ibadah puasa? Kita diberi kesabaran yang tinggi. Kita diberi nikmat keimanan, ketakwaan yang tinggi. Kita diberi kehati-hatian yang luar biasa. Maka itu adalah indikator kecerdasan iman, kecerdasan spiritual. Nah, jemaah sekalian, semua orang menginginkan kematian bukan pada amarah, nafsu amarah, bukan pada wilayah nafsu lawamah, tapi semua orang menginginkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bisa kita capai dengan kualitas nafsu mutmainnah kita. Kita berada pada wilayah nafsu mutmainnah. Allah menegaskan dalam Al-Quran,
Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyam mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang cerdas emosinya, cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Allah meridai kita dan kita pun meridainya. Berkumpullah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli fi ibadi, bergabunglah, masuklah wahai hamba-hambaku, berkumpullah dengan hamba-hambaku yang mutmainnah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi, dengan ibadah puasa yang kita lakukan, pikiran kita tenang, emosi kita terkendali, iman kita semakin mantap. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun, orang yang mencapai derajat ketakwaan. Saya pikir ini kalau pengantar mungkin kalau dia sampaikan, mudah-mudahan puasa ini semakin meningkatkan kecerdasan. Dan saya tegaskan di sini bahwa syarat untuk memperkuat ketakwaan itu adalah dengan meningkatkan kecerdasan kita. Dan untuk mendapatkan derajat keimanan sebagaimana perintah ayat Al-Mujadilah ayat 11 itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang-orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang punya kecerdasan yang baik, dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan, dan kalau ada sharing kami persilahkan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penyampaiannya. Kami persilakan kepada forum jika ada yang ingin bertanya, silakan diklik ada tombol angkat tangan di situ untuk kami buka mikrofonnya. Sebelum ke forum Prof. Ya Prof, bisa kedengaran Prof? Ya. Baik. Sebelum ke forum Prof, ini juga di forum buka, jika ada yang mau bertanya tidak mau bicara langsung bisa di chat grup, itu ada fasilitas chat grupnya. Ini kan kondisi seperti ini kan kita sekarang tidak seperti di Ramadan sebelumnya Prof. Ada pembatasan, kita tidak boleh disebut kuranglah silaturahminya, kurang ke masjidnya. Kita bahkan tidak ke masjid, kita sholat di rumah dengan keluarga, kita kurang bersosialisasi dengan orang banyak. Dengan keterbatasan di Ramadan seperti ini, hal-hal yang perlu ditambahkan untuk bisa supaya maksudnya ketambahan ruh kecerdasannya itu tetap ada Prof, tidak seperti terbatas seperti yang kita rasakan sekarang. Silakan Prof. Terima kasih. Jadi begini, karena situasi dalam keadaan darurat, maka berlaku hukum mubah itu bisa berlaku contoh. Ketika ada orang sakit dan sakitnya itu hanya bisa diobati meskipun obat itu dari sumber yang haram, itu dikatakan bisa mendapat kategori mubah karena tujuannya adalah darurat. Demikian pula dengan kondisi kita sekarang. Virus corona ini membuat situasi darurat. Maka hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa jika kita berada dalam suatu negara yang ada wabah penyakit, maka kita harus tetap tinggal di situ. Dan jika kita berada di wabah itu, maka kita juga tidak boleh keluar dari tempat itu. Ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga diri, ya, menjaga teman kita.
karena ini corona adalah penyakit yang penyebarannya sangat cepat. Jadi penyebarannya yang sangat berbahaya, yang menyebarnya lewat manusia, lewat interaksi, maka berlaku hukum darurat itu. Dan kita dianjurkan ketika di zaman Rasulullah, ya makanya ketika di zaman Rasulullah juga ada wabah itu, ya dia memerintahkan untuk melaksanakan sholat di rumah. Di zaman Khalifah Umar juga mengatakan begitu, bahwa melaksanakan cuma tetap di azan dan disambung sallu fi buyutikum. Jadi kita meninggalkan perintah untuk salat berjamaah di masjid, tetapi kita juga menjalankan hadis yang lain untuk menjalankan ibadah di rumah demi untuk kemaslahatan, demi untuk kesehatan. Inti daripada ibadah itu adalah meningkatkan ketenangan. Inti dari ibadah itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya di rumah pun bisa. Bahkan kan Rasulullah menegaskan kepada kita semua, ya hiasilah di rumahmu dengan salat dan baca Al-Quran. Itu juga menandakan bahwa tidak mengurangi makna. Kami juga menganjurkan agar di rumah-rumah itu tetap kita menjalankan salat berjamaah. Jadi Bapak bertindak sebagai imam di rumah, memimpin jamaah salat 5 waktu dan salat tarawih. Ya, kalau tidak mampu untuk melaksanakan salat tahajud, qiyamul Ramadan pada menjelang 2/3 malam, maka boleh menjalankan sesudah salat Isya yang disebut dengan qiyamul Ramadan itu. Nah, oleh karena itu, kita semua harus memahami ilmunya. Bagaimana kita memahami ilmu tentang kedaruratan itu? Bagaimana kita memahami ilmu bagaimana menjalankan ibadah itu? Dan bagaimana kita memahami ilmu tentang kesehatan? Maka kita padukan. Salah satu syarat ketakwaan itu mengindikasikan salah satu dari harapan dari orang takwa itu adalah orang-orang itu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan membuat bisa menjalankan ibadah dengan baik. Saya pikir itu Pak Moderator. Jadi kita sekarang tidak mengurangi makna apapun kondisinya yang kita hadapi sekarang demi untuk menjaga kesehatan. Ya Muhammadiyah menjadi inisiator, mensponsori untuk tidak menjalankan salat berjamaah di masjid agar bisa memutuskan. Ya mohon maaf, kita tidak bisa memastikan kapan virus ini berakhir. Tidak bisa. Dan cara untuk mengatasinya adalah physical distancing itu. Nah, inilah barangkali yang perlu kita lakukan. Kita berdoa mudah-mudahan dengan kita menjalankan kedisiplinan dengan physical distancing atau social distancing ini, ada harapan lah, ada ekspektasi, ada peluang. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan itikaf di masjid. Mudah-mudahan pada pertengahan puasa atau pekan-pekan berikut kita sudah bisa menjalankan ibadah-ibadah tarawih. Asal kita komitmen untuk menjaga physical distancing ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Kita tentu berharap bahwa di pekan-pekan mendatang mudah-mudahan ini kondisinya sudah semakin membaik, tetapi kalau memang belum ada kepastian kapan ini akan semakin baik. Kalau ada yang mau ditanyakan oleh jamaah kepada ini, silakan Pak Apris Tilome, angkat tangan tadi Pak Apris Tilome. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, ya, tadi sempat menyinggung kecerdasan. Nah, apakah ada kriteria atau standar orang yang cerdas? Ya,
selama ini Prof lalu menyampaikan kecerdasan. Nah, apakah ada ukuran atau standar orang itu bisa dikatakan cerdas? Mungkin itu Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Apris. Ya. Kita perlu membedakan siapakah sebenarnya orang yang cerdas dan orang yang pintar. Kalau yang pintar itu selalu dikaitkan dengan masalah IPK, masalah prestasi akademik, masalah prestasi kampus, masalah prestasi kerja. Tetapi orang yang cerdas itu, di samping dia memiliki prestasi akademik, ya kita rujuk dari pengertian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang paling cerdas dalam Islam itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Ya. Dan orang yang cerdas selain mengingat kematian adalah orang-orang yang mampu mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Hari esok ini ada dua. Hari esok untuk di dunia dan hari esok untuk akhirat. Ya. Hari esok untuk dunia adalah bagaimana kita merancang hidup. Ya. Agar kita juga bisa sejahtera. Ya kan kita menyebutkan ya wajibni ma ataka daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi, janganlah kamu melupakan akhiratmu, hendaklah kamu memikirkan duniamu, tapi jangan juga lupakan akhirat. Dalam hal itu ya, dan selamat akhirat. Nah, sekarang apa kriteria bahagia itu? Ya, bahagia di dunia itu sangat relatif. Jadi kategori orang cerdas itu adalah orang yang mampu merencanakan hidup dengan baik, merencanakan pekerjaannya secara baik, dan bisa menguasai ilmunya, menguasai konsepnya. Dalam teori kecerdasan ada tiga kan, conceptual, technical skill, dan human relation skill. Jadi orang yang cerdas menurut Bloom itu ada tiga, kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dalam teori manajemen, orang yang cerdas itu ada tiga. Yang pertama, conceptual skill, memiliki keterampilan menguasai konsep, menyusun rencana, menyusun masa depan. Yang kedua, yang cerdas menurut ilmu kepemimpinan atau ilmu manajemen adalah technical skill. Tidak cukup kita menguasai konsep, tapi kita juga mampu menerapkan, mampu mengaplikasikan. Kita tahu teknik-teknik menerapkannya, teknik-teknik menjalankan. Tidak cukup hanya kognitif dan technical skill, tapi orang yang cerdas itu adalah mampu mengkomunikasikan konsepnya, mampu mengkomunikasikan visi dan misinya kepada halayak, kepada orang banyak, yang disebut dengan a human relation skill. Bagaimana kita bisa memahami visi seseorang? Bagaimana kita bisa memahami cerdas seseorang kalau tidak bisa komunikasikannya kepada orang lain? Nah, itu dari sisi duniawi, konsep kecerdasan duniawi, conceptual skill, technical skill, dan human relation skill. Sedangkan di dalam surat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, wala tabghi fasada fil ardh, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kita juga orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia, dan orang yang selalu melindungi lingkungannya, memelihara lingkungannya, menjaga kebersihan,
agar lingkungan itu bermanfaat bagi kita. Nah, pertanyaan yang apa indikator-indikatornya? Di dalam buku saya itu ada 8 indikator orang yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 5 kriteria orang yang cerdas. Sementara di dalam menurut Cooper bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki kematangan emosi secara baik, sedangkan secara intelektual hanya 3%. Nah, itulah pentingnya dengan kaitan dengan ibadah puasa ini. Ya, jadi kalau Pak Apis, kita semua ini mengalami kegelisahan, tidak tenang, maka kecerdasan intelektual kita itu tidak berfungsi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kecerdasan emosinya tinggi, orang yang kecerdasan spiritualnya baik, maka itu akan semakin tinggi kecerdasan intelektualnya. Sebaliknya, walaupun orang itu kecerdasan intelektualnya tinggi, IQ-nya tinggi, tapi kecerdasan emosinya rendah, kecerdasan spiritualnya rendah, maka secara otomatis akan menurunkan juga kualitas kecerdasan intelektualnya. Tegasnya bahwa dengan ibadah puasa ini kita mampu mensinergikan ketiga kecerdasan ini. Kita mampu membuat apapun yang kita pelajari di bulan puasa itu akan lebih cepat kita pahami dibanding dengan luar. Kenapa begitu? Karena memang dalam bulan puasa kita itu otak kita bekerja maksimal dan didukung oleh spiritualitas kita, didukung dengan kematangan emosi kita. Nah, untuk mohon maaf, saya tidak bisa banyak mengungkap karena cukup banyak indikator kecerdasan intelektual itu. Ya, sederhananya orang yang cerdas secara intelektual itu bisa menyelesaikan masalah secara cepat, berpikir matematik, logis, mampu mengatasi masalah dengan baik. Sebaliknya, orang yang memiliki kecerdasan emosi itu bisa mengendalikan dirinya, berpikir dulu baru marah, dan jika dia marah, bisa mengarahkan emosinya itu ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Jadi orang yang cerdas emosi adalah memahami emosi diri, memahami emosi orang lain, mampu memotivasi emosinya, kemudian dikelola emosi itu ke arah yang positif. Itulah orang yang cerdas emosi. Sedangkan orang yang cerdas spiritualnya adalah ya dia yakin bahwa Allah lah pemberi sesuatu. Iqra bismi rabbika khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Jadi yakin bahwa Allah lah yang memberikan ilmu kepada mereka. Allah lah yang memberikan pengetahuan kepada mereka. Maka dia tidak akan bisa melepaskan dirinya dari Allah. Spiritual, imannya semakin kuat. Makanya ketika saya ini memasang motto, dengan iman kita kuat, dengan doa kita semangat, dengan kerja keras kita sukses. Dan insya Allah Pak Apris akan cepat doktor, mahasiswa akan cepat selesai studinya dengan menerapkan 3 motto ini. Dengan iman kita kuat, dengan doa kita semangat, dengan kerja keras kita sukses. Buah dari ini adalah kita mampu membangun pabrik air, kita mampu membangun Darul Arkam dengan keyakinan bahwa Allah lah di atas segala-galanya. Ilmu hanya suplemen itu semua. Saya pikir itu pertanyaannya. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof.
Baik, sekali lagi terima kasih Prof atas pembahasannya. Memang ada beberapa pertanyaan ini dari chat ini Prof, ada 2 pertanyaan, tapi mungkin sebenarnya pertanyaan ini kami anggap mungkin nanti ada sesinya tersendiri sebenarnya ini tentang hukum, karena ada pertanyaan pada situasi seperti ini ada orang yang tidak mau berpuasa dengan alasan akan menurunkan imun tubuh, maka dia berencana hanya akan memberikan buka puasa saja. Bagaimana hukumnya? Tapi mungkin saya pikir ini nanti ada di sesi lainnya ini, Prof. Ada Cuman tersendiri tuh. ya ada tema Tapi saya tersendiri cuma mungkin. menambahkan, Ya, Prof, silakan. ya itu sebenarnya konsep yang keliru. Nah, itu yang saya katakan tadi, jika ingin berpuasa dengan baik harus kuasai ilmunya. Kenapa konsepnya keliru? Sebenarnya orang yang berpuasa itu menambah imun, memperkuat imunitas seseorang. Sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Dan kemarin saya ikuti di TV One, kecuali orang-orang yang hanya pasien dalam pengawasan atau ODP, itu ya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa itu lebih baik jika kalian mengetahui. Dari sisi hukumnya mungkin ada ayat tersendiri. Ya, tapi inilah penting menguasai ilmu, bahwa janganlah puasa itu Allah dan Rasulullah menegaskan kepada kita, Islam itu tidak mempersulit. Fa innamal usri yusra. Tetapi jangan juga agama ini kita mudah-mudahkan. Ya, menurut saya orang yang hanya ingin berfidyah dengan menjaga imun, ini konsepnya keliru. Ya, kalau dari sisi keilmuan. Ya. Ini malah bukan mau fidyah saja dia, Prof. Dia rencananya cuma mau kasih buka puasa, bukan berfidyah. Ya memang kan banyak juga puasa ini cuma 3 hari kan. Buat 3 hari awal, 3 hari tengah, buat 3 hari akhir. Kenapa begitu? Ya kan ada siapa yang berhak mau diberi dispensasi puasa itu kan. Ya ini mungkin ada tema khusus untuk itu. Siapa yang diberi? Saya hanya diberi kesempatan untuk membahas keterkaitannya dengan bagaimana mencerdaskan diri gitu. Jadi supaya tambah berpuasa dengan baik, banyak mengaji, ya banyak bertadarus dan banyak bersedekah. Insya Allah cerdasan kita semakin meningkat. Baik. Demikian pengajian kita hari ini, karena memang sebenarnya ini sudah kita dapat diskon hari ini dari Zoom, tidak ada pembatasan waktu, tapi karena sebagaimana kesepakatan bahwa memang waktu kita hanya 40 menit, karena setiap harinya kita hanya 40 menit. Insya Allah pengajian ini akan terus berlangsung setiap sore selama bulan Ramadan mulai jam 17. Insya Allah room akan dibuka mulai jam 16.55. Untuk pemateri besok, insya Allah Pak Dr. Sabara Karim Gouk, beliau hadir hari ini. Kami juga menyapa, terima kasih Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo sudah hadir. Ketua PDM Kota Gorontalo juga hadir, terima kasih. Alhamdulillah demikian akhir pengajian kita hari ini. Insya Allah kita tetap sehat dalam menjalani puasa Ramadan ini. Insya Allah pengajian ini akan terus berlangsung sampai akhir Ramadan nanti. Jika ada masukan-masukan bisa disampaikan kepada kami sehubungan dengan pelaksanaan pengajian ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok. Demikian sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada pengajian sore hari ini. Marilah kita tutup bersama. Oh sebelumnya saya mohon izin Prof, rekaman ini nanti saya akan unggah di Facebook supaya bisa juga diikuti oleh teman-teman jamaah khususnya yang saya berharap ini bisa dibukukan ya, didokumenkan ya. Insya Allah kita bisa jadikan sebagai bunga rampai Ramadan 1441 di tengah COVID kan. Ya, insya Allah Prof, insya Allah. Kami juga sudah menghubungi beberapa pemateri untuk hari-hari ke depan. Kami sudah menghubungi Pak Arfan Tilomi, Pak Rektor juga insya Allah dia untuk mengisi acara ini di hari-hari depan. Demikian pertemuan kita di hari ini, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan tercatat sebagai amal untuk kita
semua ibadah sebagai bentuk ibadah kita di bulan Ramadan ini. Demikian, sekali lagi terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.